Oke, pada rangkaian hambatan listrik seri ini, tegangannya itu berbeda. Jadi tegangan yang satu, tegangan pada hambatan satu, tegangan hambatan 2 sampai tegangan N itu berbeda, nilainya itu berbeda maksudnya. Jadi untuk menghitung tegangan totalnya kita harus menjumlahkan seluruh tegangan. Jadi seperti ini ya, rangkaian seri. Jadi di sini di hambatan R1 ini dia itu punya tegangan, di hambatan R2 ini dia juga punya tegangan. Sedangkan arus listrik yang mengalir pada, ini, hambatan 1 itu nilainya sama dengan arus listrik yang mengalir pada hambatan 2. Sehingga bisa disimpulkan bahwa I total itu pada rangkaian seri, I totalnya itu sama dengan arus listrik yang masuk pada setiap tegangannya. Jadi bisa, kalian lihat di buku kalian, nilai arus di tiap-tiap hambatan itu sama. I total sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Seperti itu. Nah, tadi kan menurut hukum Ohm, ini enaknya di screen capture ya. Bukan. Jadi ini. Jadi kalau misalnya rangkaian seri, itu rangkaiannya seperti ini. Seperti ini. Jadi R1, R2, dia tuh sejajar gitu. Dia nggak ada percabangan. Kemudian di sini ada V total, ada tegangan totalnya atau GGL-nya. Kemudian di sini juga dari V total ini sebelum masuk ke R1 dan R2, di sini juga ada I total. I total. I total gitu ya. Kemudian di sini juga kita bisa menghitung R total atau hambatan totalnya atau hambatan seri gitu. Nah, menurut hukum Ohm yang tadi V untuk mencari V itu sama dengan kita bisa mengkalikan I kuat arus dikalikan hambatannya gitu. Untuk R1 untuk hambatan yang pertama. Nah, untuk hambatan yang kedua berarti kita bisa menghitung I dikali R2. Karena I total ini sama, I tot itu sama dengan I1 sama dengan I2, maka kita tulis aja I1, I2-nya itu sebesar I gitu. Makanya di sini nggak ada angka satunya karena I-nya itu sama, I-nya itu sama. Nah, ketika kita jumlahkan V totalnya atau tegangan totalnya, tinggal dijumlahkan V1 ditambah V2 ditambah bla bla blanya itu. Nah, karena di sini ada I-nya sama, I-nya ditaruh di luar, R1 tambah R2. Nah, kemudian karena untuk menghitung VS atau V totalnya itu sama dengan I kali RS. RS itu rangkaian seri, hambatan rangkaian seri. Oleh karena itu untuk menghitung hambatan rangkaian serinya itu kita tinggal jumlahkan aja R1 tambah R2 tambah R3 tambah R seterusnya sampai Rn gitu. Jadi seperti itu. Kemudian pada susunan paralel, hambatannya itu seperti ini. Pada susunan paralel itu sebenarnya rangkaian itu seperti ini. Ini ada voltnya, kemudian di sini ada hambatannya, di sini juga ada hambatannya, kemudian dia terhubung lagi menjadi seperti ini. Jadi I yang masuk itu I total, I tot. Ini ada V-nya, V total. Kemudian di sini ada R1, di sini ada R2. Nah, tiap-tiap R ini juga punya V.
V1, mohon maaf ini V1, yang ini V2. Gitu. Kemudian pada susunan paralel ini, kalau susunan seri tadi kan yang sama I-nya. Tapi kalau di susunan paralel, I-nya itu nggak sama. Karena apa? Karena dia pakai prinsip hukum Kirchhoff. Nah, kan di sini kan ada percabangan ya. Ini ada ketika ini masuk, nah ini kan terbagi menjadi 2 cabang. Jadi I totalnya, I tot atau I paralelnya itu merupakan penjumlahan dari I1 ditambah I2 ditambah yang lain sampai IN gitu. Nah, kemudian untuk V totalnya itu sama. Jadi pada hambatan 1 maupun hambatan 2 V-nya itu sama. V tot sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan titik-titik Vn gitu ya. Nah, kemudian karena menurut hukum Ohm untuk mencari I-nya, untuk mencari I1, berarti kan V1 per R1. Untuk mencari I2, berarti kan V2 per R2, dan seterusnya. Nah, karena V-nya sama, berarti kita bisa tulis seperti ini. V per R1, yang ini V I2 sama dengan V per R2. Nah, habis itu kita masukkan, mana ya? I total sama dengan I1 ditambah I2. I1-nya kita masukkan. V per R1 ditambah V per R2. Nah, karena V-nya sama, berarti kita bisa nulisnya seperti ini. V1 per R1 ditambah V per R2. Nah, V-nya itu hilang. 1 per R2. Dan seterusnya sampai titik-titik 1 per Rn gitu ya. Nah, habis itu berarti dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari I total pada rangkaian paralel, kita bisa menuliskan V dikali 1 per R paralel. Nah, berarti untuk menghitung 1 per R paralel itu, R paralelnya 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Seperti itu. Kemudian sudah, itu saja. Jadi kita harus ingat kalau misalnya sekali lagi kalau misalnya pada rangkaian seri I-nya itu sama, I tot sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan IN sama dengan I. Kemudian V-nya terbagi. V tot-nya berarti V1 tambah V2 tambah V3 tambah sampai Vn. Kemudian R-nya juga harus dihitung R1 tambah R2 tambah R3 tambah Rn. Ini untuk rangkaian seri yang seperti ini rangkaiannya. Hambatannya seperti ini. Jadi seperti ini. Ini ada R1, R2, R3. Di sini ada V. Di sini ada T. Kok T? I. Kalau misalnya kita ingin jadiin satu, bisa. Jadiin satu rangkaian seperti ini. Berarti di sini ada V tot. Di sini ada I tot. Di sini ada R tot. R tot atau R seri gitu ya. R totalnya. Nah, gimana cara menghitung R tot? Nah, pakai rumus yang ini. Kemudian ini untuk yang seri. Kalau yang untuk paralel di sampingnya aja ya. Kalau untuk paralel yang sama adalah V-nya atau tegangannya atau beda potensialnya. V tot sama dengan V1, V2 sama dengan V3 sama dengan Vn. Kalau misalnya kita ingin mencari I-nya, berarti I tot sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah IN. Kalau untuk nyari R paralel, itu berarti 1 per R paralel
R paralel atau R tot, 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah titik-titik 1 per Rn. Seperti itu. Kemudian ada juga sumber arus listrik. Mana tadi? Ini ya. Ini sudah. Nah, di sini harusnya latihan seperti ini. Kalau di sini berarti namanya rangkaian campuran. Jadi di sini ada seri, di atasnya ini ada seri. Kemudian kalau udah ditotalkan serinya, berarti di sini ada rangkaian seri, di sini ada bawahnya ada rangkaian paralel. Jadi seluruhnya ini rangkaian paralel. Serikan dulu, baru diparalelkan. Kalau yang ini diparalelkan dulu, baru diserikan. Misalnya ini ya. Misalnya kita mencoba untuk menghitung berapa rangkaian satunya. Kita hitung berapa rangkaian ini yang pertama. Sesuai dengan pakai rumus yang itu yang tadi, 1 per RP. 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Karena rangkaiannya memang ada 3. Misalnya ini yang R1, ini yang R2, ini yang R3, atau terserah sama aja. Berarti 1 per RP sama dengan 1 per R1, 1 per 2, tambah 1 per R2, 1 per 6, ditambah 1 per 4. Sama-sama dibagi 12. 12 bagi 2, 6. 12 bagi 6, 2. 12 bagi 4, 3. Berarti hasilnya ada 11 per 12. Ingat, ini 1 per RP. Berarti kalau RP sendirian, berarti dibalik 12 per 11 ohm. Ini jawabannya. Kemudian, untuk yang seri. Kalau yang seri berarti tinggal ditambahin aja. Misalnya ini, 3 ohm, 2 ohm, 4 ohm. Nah, yang rangkaian seri kan R totalnya tinggal ditambahin. Berarti 3 ohm tambah 2 ohm tambah 4 ohm. Jadi ada 9 ohm. Kemudian ada rangkaian 3, ada 3 rangkaian yang merupakan rangkaian campuran. Berarti kalau misalnya kita hitung, berarti seperti ini. Jadi di sini ada, misalnya di sini R1, di sini misalnya R2, misalnya R3. Nah, berarti kita harus mencari yang R seri dulu. Ini kan rangkaiannya seri. Berarti kalau misalnya kita tulis lagi, berarti di sini ada R1 sama R2. Berarti R serinya sama dengan R1 tambah R2. R1-nya 2 ohm, R2-nya 4 ohm, berarti ada 6 ohm. Nah, berarti di sini kalau misalnya udah diserikan, ini RS-nya sama dengan 6 ohm. Nah, kemudian kita buat ini, kalau udah dijadikan satu sama yang R3. Jadi di sini ada rangkaian seri, di sini ada R3. Berarti karena ini wujudnya paralel, rangkaiannya paralel, berarti 1 per RP sama dengan 1 per 6 ditambah R3-nya 6. Berarti 1 per 6 juga. Berarti ini kan penyebutnya udah sama, langsung aja 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Berarti RP-nya sama dengan 3 per 1 atau 3 ohm. Seperti ini. Kemudian yang ini hambatan yang keempat. Misalnya ini R1, ini R2, ini R3. Berarti kita paralelkan dulu baru kita serikan. Berarti 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2, 1 per R1 3 ditambah 1 per 6. Di sini sama-sama 6. 6 bagi 3 2, 6 bagi 6 1, berarti 3 per 6. Atau sama-sama bagi 3 setengah. Ingat ini masih 1 per RP. Berarti RP sama dengan 2 per 1 atau 2 ohm. Berarti kalau misalnya kita gambarkan, sini, di sini. Ini ada RP, di sini ada R3. RP-nya 2, R3-nya 4. Berarti kalau misalnya R total atau R serinya 2 ohm tambah 4 ohm. Berarti berapa? 6 ohm. Itu untuk yang D. Oke, mungkin seri paralel sampai sini kita lanjut
ke selanjutnya.